Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Handayani pada materi kuliah isomer dan stereokimia. Jadi di sini kita akan mempelajari stereokimia statis, stereokimia yang sederhana. Ada 3 video untuk belajar stereokimia. Yang pertama adalah stereokimia untuk mata kuliah struktur dan reaktivitas senyawa organik. Itu adalah stereokimia statis ya, belum stereokimia pada reaksi. Nah, itu nanti akan kita pelajari dalam 2 video, yaitu stereokimia A dan stereokimia B. Sedangkan nanti stereokimia dalam reaksi akan kita pelajari dalam video untuk materi kuliah kimia organik fisik. Baik, referensi yang kita pakai untuk 2 video pertama dalam stereokimia statis itu adalah 2 buku ini. Principles of Organic Chemistry dari Robert Quetelet, bacanya gimana ini, dan Organic Chemistry dari John McMurray. Semakin baru edisinya makin baik, tapi ya kalau punyanya yang lama ya tidak apa-apa, tidak terlalu banyak berubah. Jadi materi untuk isomer dan stereokimia itu kita bagi menjadi 2 video nanti karena materinya terlalu banyak. Yang pertama yaitu stereokimia A, itu kita batasi pada senyawa dengan 1 atom C chiral. Kemudian yang stereokimia B itu kita batasi pada senyawa kimia yang memiliki lebih dari 1 atom C chiral. Yang stereokimia A nanti akan berisi isomer dan stereoisomer, kemudian chiralitas dan enantiomer, pusat chiral, kemudian enantiomer secara lebih detail, kemudian absolute configuration atau bagaimana cara memberi nama atom yang memiliki pusat chiral pakai tata nama RS. Kemudian untuk stereokimia B nanti kita pelajari pada video berikutnya. Baik, kita mulai saja untuk bagian A. Jadi isomer itu bukan suatu hal yang baru bagi kita ya. Di sekolah menengah atau di semester 1 mungkin sudah mempelajari apa itu isomer. Isomer yaitu senyawa yang memiliki rumus formula yang sama, tetapi strukturnya berbeda. Jadi itu yang sudah kita kenali dulu, yaitu konstitusional isomer, di mana letak perbedaan dari 2 senyawa yang dibandingkan adalah bagaimana atomnya terhubung atau di mana atomnya terhubung. Contohnya di sini adalah untuk yang pertama itu isomer ini gugus fungsinya beda ya. Jadi ini rumus formulanya sama-sama C2H6O. Tetapi terikatnya oksigen itu pada karbon yang berbeda. Pada etil alkohol, oksigen terikat pada C dan H, sedangkan pada dimetil ether, oksigen terikat pada C dan C. Kemudian satu contoh isomer konstitusi yang lain adalah ini 1 klorobutan dan 2 klorobutan. Ini Cl-nya, yang 1 klorobutan itu terikat pada C nomor 1, sedangkan 2 klorobutan terikat pada karbon nomor 2. Rumus formulanya sama, yaitu C4
H9Cl. Itu adalah isomer konstitusi. Jadi apakah ada isomer yang lain selain isomer konstitusi? Ada ya, ada namanya stereoisomer. Dan itu sebenarnya juga bukan hal yang baru banget ya, karena kita sudah pernah belajar yang ini ya, cistran itu di sekolah menengah sudah kita pelajari. Nah itu sebenarnya termasuk stereoisomer. Jadi kalau stereoisomer itu rumus formulanya tetap sama. Bedanya apa? Bedanya adalah penataannya di dalam ruangan. Jadi dia rumus molekul sama, terikat pada karbon yang sama, cuman penataannya berbeda ya. Jadi dia terletak pada satu rumah yang sama, tapi bisa di pintu depan, di pintu samping, atau di pintu belakang. Nah, itu adalah stereoisomer. Nah, nanti lebih lanjut akan kita pelajari tentang enantiomer dan diastereomer. Nah, ini adalah contoh stereoisomer yang sederhana, yang berupa cistran, yang sudah kita pelajari ya. Jadi di sini ada contoh cis 2 pentena dan trans 2 pentena. Kalau kita lihat di C yang sebelah kanan, ini dua-duanya mengikat hidrogen dan etil. Hanya kalau yang di sebelah kiri, yang cis 2 pentena, itu hidrogennya berarah ke bawah, etilnya ke atas. Sedangkan yang trans itu sebaliknya, hidrogennya ke atas, etilnya ke bawah. Terikat pada C yang sama. Ini untuk cis trans. Dan mungkin ada juga tata nama EZ ya. Nah ini sebenarnya kalau cistran itu tata namanya sederhana, cuma nanti kalau ketemu masalah yang agak rumit sedikit itu bingung ya. Jadi harus tahu dulu definisi cis dan trans. Kalau cis bagaimana, kalau trans bagaimana. Jadi kalau cis itu senyawa dengan prioritas yang sama itu terletak pada satu sisi yang sama, satu bidang yang sama. Jadi prioritas yang sama ya, bukan rumus molekul yang sama. Misalnya ini kan kelihatannya ada hidrogen, atomnya sama. Kalau hidrogen sama-sama di bawah itu cis, kalau hidrogen sama yang satu di atas, satu di bawah itu trans. Tidak selalu seperti itu ya. Tidak selalu atom yang sama atau gugus yang sama. Jadi kalau cis itu yang benar adalah prioritas yang sama. Cis gugus dengan prioritas yang sama terletak pada bidang yang sama. Kalau yang ini kebetulan saja memang prioritasnya hampir sama dengan kalau definisinya atom atau gugus ya. Bagaimana cara menentukan prioritas? Itu kita lihat atom yang terikat langsung pada karbon ikatan rangkap. Jadi kita bandingkan yang kiri ya. Yang terikat langsung adalah hidrogen. Prioritas ditentukan oleh nomor atom. Prioritas itu ditentukan oleh nomor atom. Ingat ya, nomor atom. Bukan massa atom. Nah, hidrogen nomor atomnya 1, kemudian karbon nomor atomnya 6. Nah, karena karbon itu nomor atomnya lebih tinggi, maka prioritasnya lebih tinggi.
Kemudian yang sebelah kanan hidrogen 1, yang kanan karbon lagi, sama-sama karbon ya. Sama-sama karbon. Nah, kalau sama-sama karbon kita bagaimana menentukan prioritas? Maka kita lihat atom berikutnya. Bukan melihat dengan cara yang kiri metil, C-nya 1, H3, 12 tambah 3, 15. Kemudian yang kanan etil, 12 kali 2, 24 ditambah 5, 29. Oh, lebih besar. Bukan seperti itu, tapi kita lihat tetap yang terikat langsung karbon. Kalau sama-sama karbon, kita lihat atom berikutnya, seperti itu. Tapi ini kebetulan yang dibandingkan C dan H ya. Jadi tetap saja ini 6 dan 1, maka di sini prioritasnya lebih besar. Jadi dari sini kita lihat bahwa prioritas yang lebih besar terletak di satu bidang, sama-sama di atas, maka dia cis. Gitu. Nah, bagaimana jika ada satu masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan cis dan trans? Bagaimana jika misalnya kita ketemu seperti ini? Hidrogen, ini metil. Kalau kita lihat selintas ya, yang sama adalah metil ya. Kalau kita lihat sekilas yang sama adalah metil. Nah, kemudian karena sekilas metilnya terletak pada posisi yang berseberangan, bisa jadi kita beri nama trans langsung ya. Kita beri nama trans. Kalau misalnya kita pakai definisi tadi, prioritas, kita lihat yang sebelah kiri, yang atas, yang terikat langsung dengan C ikatan rangkap adalah O, nomor atomnya itu 8. Kemudian yang di bawah, yang terikat langsung itu karbon, nomor atomnya 6. Artinya prioritas yang lebih besar adalah yang ada di atas. Ini prioritas yang lebih besar. Kemudian kita lihat yang kanan, hidrogen itu 1, karbon itu 6. Prioritas yang besar juga ada di atas. Nah, kalau kita lihat demikian, ternyata prioritas yang sama-sama tinggi itu di atas. Jadi, kita akan menjawab namanya cis. Padahal tadi kalau dilihat selintas seperti trans. Nah, kalau yang bingung tata namanya seperti itu, kita bisa pakai tata nama EZ ya, bukan cis trans. Kalau E dan Z itu apa? N-gegen, bacanya gimana ini? Dan Zusammen. Zusammen itu seperti cis, mirip seperti cis. N-gegen itu mirip seperti trans. Jadi yang ini tadi maka bisa kita beri nama Z atau Zusammen. Baik, nanti pada slide berikutnya akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, yang memiliki tata nama cis-tran itu bukan hanya asiklis ya. Yang siklis itu juga bisa cis-tran. Nah, kalau prioritas yang sama-sama di atas bidang, maka dia namanya cis. Nah, ini sama-sama di atas bidang. Namanya cis. Tapi kalau yang satu di atas, yang satu di bawah, itu jadinya trans. Nah, isomer geometri itu selalu menyebabkan respon yang berbeda pada organisme, pada makhluk hidup ya. Jadi
Senyawa cis atau senyawa trans itu nanti efeknya di makhluk hidup itu akan berbeda. Atau mungkin kalau dia ada rasanya ya, nah, bisa jadi yang satu manis, yang satu pahit gitu, tidak sama. Baik, kita lanjutkan. Di sini dicontohkan suatu senyawa bombikol ya, sek atraktan dari ngengat ulat sutra jantan ya. Itu memiliki stereo isomer yang aktif itu Ze, yaitu mempunyai ikatan rangkap pada C10 dan C12, di mana aktivitasnya jauh lebih poten daripada 4 kemungkinan stereoisomer yang lain. Jadi kalau ada 2 ikatan rangkap yang memiliki konfigurasi Z dan E, itu ada 4 kemungkinan, yaitu ZZ, EE, EZ, dan ZE. Nah, diketahui ternyata yang konfigurasi ZE itu yang paling aktif. Jadi untuk 4 stereoisomer itu aktivitasnya berbeda-beda di dalam makhluk hidup. Ada lagi contoh lain yaitu disparlur, yaitu sek atraktan dari ngengat gypsy betina. Itu aktivitas biologis terbaik hanya saat dia memiliki konfigurasi cis ya. Yang cis itu aktif, sedangkan yang trans tidak aktif. Nah, mungkin bisa kita pelajari juga bagaimana memberi tata nama UPEC ya untuk bombikol ini. Tata nama UPEC yang pakai ZE, konfigurasi Engegen dan Susamen. Karena ini kalau diberi nama cistern agak susah. Jadi yang pertama kita beri rantai utama seperti biasa ya, rantai utama kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini kebetulan karena alkilnya itu semua hidrogen, jadi kita lebih mudah mencari rantai utamanya. Kalau misalnya alkilnya bukan hidrogen ya, tetapi mungkin etil, propil, isopropil, atau heksil seperti itu. Misalnya ke sana, bablas ke sana masih ada 7C, begitu kita harus hati-hati dipilih cari rantai yang terpanjang gitu. Kemudian kita lihat ikatan rangkapnya di nomor berapa, yaitu di nomor 10 dan 11. Jadi nanti kita ada 10, 10-nya E atau Z. Kita lihat yang kanan ya, hidrogen itu 1, kemudian yang atas karbon, di sini kan karbon itu nomor atomnya 6, jadi prioritas yang di atas lebih tinggi. Kita lihat untuk ikatan rangkap yang ini. Kemudian yang kiri itu adalah karbon, yang atas adalah hidrogen. Hidrogen tentu saja lebih kecil, yang di bawah lebih besar. Jadi karena prioritas yang besar itu terletak di arah yang berlawanan, maka yang 10 ini E. Jadi ini 10E. Kemudian 12, kita lihat hidrogen yang prioritas terendah sama-sama di bawah, maka pasti dia Z. Kemudian ada 16 karbon,
C16 itu namanya heksadekana ya, heksadekana. Heksadeka. Kemudian karena ada alkohol dan ada diena, namanya jadi heksadeka 10, 12 diena. Kemudian alkoholnya di nomor berapa? Nomor 1, sehingga namanya 1 ol. Di ini untuk nama UPEC adalah 10E 12Z heksadeka 10 12 DN 1 ol. Nah, kalian bisa mencari tantangan ya, mencari tantangan dengan mencari rumus struktur yang memiliki 2 ikatan rangkap, kemudian diberi nama UPEC. Nah, jadi isomer geometri itu hanya salah satu dari tipe-tipe stereoisomer. Jadi yang sudah kita pelajari tadi adalah konfigurasi cis-trans. Nah, kita akan mempelajari konfigurasi yang lain ya. Untuk atom karbon sp3 atau karbon tetrahedra. Nah, karbon tetrahedra yang memiliki 4 atom atau gugus. Nah, khusus untuk yang kita pelajari, untuk senyawa yang akan kita sebut sebagai memiliki pusat stereogenik ya, pusat stereogenik, maka syaratnya adalah karbon yang memiliki 4 atom atau gugus yang berbeda. Jadi atom boleh, gugus boleh. Atom itu ya bisa H, bisa Cl. Kalau gugus itu bisa gugus hidroksi, bisa gugus alkil, dan seterusnya. Kelihatannya sederhana ya, hanya di mana terikatnya, tapi itu akan mempelajari fungsi-fungsi senyawa pada makhluk hidup. Jadi ini adalah C chiral atau pusat stereogenik, memiliki 4 atom atau gugus yang berbeda yang ditunjukkan dengan warnanya. Ada ungu, pink, hijau, dan kuning. Ya. Nah, apakah dua gambar ini yang sama-sama memiliki atom atau gugus yang berwarna ungu, pink, kuning, dan hijau, itu apakah senyawa yang sama ataukah senyawa yang berbeda? Gitu ya. Kelihatannya kalau dilihat sekilas sama karena yang diikat sama. Tapi kalau nanti kita mempelajari konfigurasi absolut, kita akan tahu itu senyawa yang sama atau bayangan cerminnya. Nah, ini kita sudah sampai pada subbab yang kedua, yaitu kiralitas, mirror plane, dan kiralitas. Ini kayaknya kok subjudulnya agak berbeda dengan yang di depan ya. Mungkin yang di depan lupa belum saya ganti. Tolong diganti sendiri ya. Yang nomor 2 tadi kayaknya ada enantiomer, lupa belum saya ganti. Mohon dimaafkan. Nah, ini sebenarnya yang kedua adalah mirror plane dan kiralitas. Nah, kemarin karena saya berpikir enantiomer itu kalau di awal itu lebih sederhana kalau kita sebut sebagai bayangan cermin ya, karena kita belum belajar enantiomer di sini sebenarnya. Jadi yang cocok sebenarnya adalah bayangan cermin. Nah, yang namanya senyawa chiral itu non-superimposable dengan bayangan cerminnya atau tidak dapat dihimpitkan. Kalau yang achiral itu adalah superimposable dengan bayangan cerminnya, dapat dihimpitkan. Contohnya begini. Kalau misalkan saya punya tangan ya, punya tangan,
Kalau ada cermin di tengah, ini ada cermin bayangannya. Kemudian ini ada tangan. Tentu saja kalau bayangan cermin dari tangan kiri, bayangan cerminnya ada mana? Kalau tangan kiri, bayangan cerminnya tentu saja tangan kanan gini ya. Ini bayangan cermin. Ini namanya non-superimposable. Dapat diimpitkan berhadapan, tetapi tidak dapat diimpitkan dari samping. Maksudnya gimana? Kalau gini hadap-hadapan, maka dia bayangan cermin. Misalnya yang kelingking ketemu kelingking, yang jempol ketemu jempol ya. Tapi kalau diimpitkan begini tidak sama. Ini kelingking ketemu jempol ya, kelingking ketemu jempol. Maka yang seperti ini namanya kiral. Yang ada handedness-nya, ada kanan, ada kiri, itu adalah senyawa kiral. Nah, contoh akiral itu misalnya saya punya bunga. Ya. Misalnya saya punya bunga. Misalnya ini ada cermin, bayangannya adalah tetap seperti bunga. Nah, apakah bayangan cerminnya ini senyawa yang sama? Ini bisa kita temukan ini benar-benar senyawa yang sama karena jika kita hadapkan dari depan ataupun dari samping, tetap senyawa yang sama. Kita hadapkan begini, ya sama, tetap bayangan cermin ya. Kita hadapkan tangkainya, ya tetap bayangan cermin. Dari samping juga bayangan cermin. Oke ya, jadi yang ini akiral. Ciri-ciri akiral apa? Akiral itu ada bidang simetri. Bidang simetri itu kalau kita belah begini, yang kanan bayangan yang kiri. Jadi kalau misalnya ini kertas, kita lipat, maka yang kanan bayangan yang kiri. Ya, tapi belahnya jangan begini ya. Kalau belahnya begini ya yang kanan tidak bayangan yang kiri. Jadi kita cari di mana sampai kita dapatkan suatu bidang simetri. Sebelah begini sama. Kalau misalkan saya punya cangkir seperti ini punya kanan atau kiri ya? Punya kanan kiri ya? Kalau kita pegang begini, sepertinya pegangannya kan di kanan. Tapi kalau kita putar, pegangannya jadi kiri. Jadi kalau kita hadapkan di depan cermin, apakah muk ini akan sama dengan bayangan di dalam cermin? Ya, bingung tidak? Nah, bedanya ya, senyawa kiral dan tidak kiral, yang ini tadi contohnya akiral. Nah, saya akan mengetes kalian apakah cangkir ini kiral atau akiral. Tadi ciri-cirinya adalah yang kiral adalah handedness ya, ada kanan, ada kiri. Seperti tangan kanan, tangan kiri. Kalau muk, mungkin kalian akan berpikir ini punya pegangan di kanan. Tapi untuk barang yang sama, jika saya putar, dia akan punya pegangan di kiri. Nah, artinya yang seperti ini dia tidak punya kanan, tidak punya kiri ya. Jadi kalau dibelah dia akan punya bidang simetri. Karena tadi ciri-ciri akiral adalah punya bidang simetri. Tapi belahnya ya jangan begini ya. Kalau belahnya begini, yang satu ada pegangannya, yang satu tidak. Jadi belahnya begini. Belahnya begini, jadi yang kanan dapat pegangan separuh, yang kiri dapat pegangan separuh. Jadi kita akan mempelajari dulu objek makromolekul untuk belajar berpikir itu kiral atau tidak. Kalau ini tadi contoh objek makromolekul yang akiral. Ini juga akiral. Nah, ini ya contohnya. Kalau tangan karena handedness punya kanan punya kiri, maka dia kiral. Sedangkan kursi, nah kursinya ini tidak punya kanan, tidak punya kiri, dan dia punya bidang simetri. Kalau kita belah begini, maka kita dapat kursi separuh ya. Maka yang ini adalah akiral. Paham ya? Nah, berikutnya mari kita coba. Kalian coba berpikir objek makromolekul berikut kiral atau akiral.
Nah, ini contoh awal untuk membedakan kiral dan akiral. Ya. Tadi kalau yang punya bidang simetri, begini jika kita belah, yang kanan adalah bayangan cermin yang kiri, atau bidang simetri, punya bidang simetri, maka dia akiral. Nah, kalau yang bawah, ciri-ciri kiral tadi adalah punya kanan, punya kiri. Nah, ini pegangannya di kiri, ini pegangannya di kanan. Ini handedness. Itu kiral. Ada kanan, ada kiri. Jadi bisa kita coba. Nah, ini. Yang ini adalah akiral. Karena dia punya bidang simetri. Nah, yang berikutnya silahkan dijawab sendiri. Saya tunjukkan. Nah, jadi ini adalah untuk memberi dasar bagi kita untuk mempelajari nanti untuk objek satu molekul ya. Jadi agar kita paham dulu, kita belajar objek berbentuk makromolekul sebelum belajar ke yang suatu senyawa kimia atau molekul. Nah, ini sepatu. Sepatu dia ada kanan, ada kiri. Baseball glove ini ada kanan, ada kiri. Nah, kipas angin. Kipas angin memang tidak ada kanan, tidak ada kirinya ya. Cuman ini ada lengkungnya, mengarahnya berbeda ya. Ada lengkungnya beda, jadi punya bidang simetri tidak? Coba dicari. Nah, yang ini punya bidang simetri atau punya kanan kiri? Yang ini juga punya bidang simetri atau kanan kiri. Nah, yang kanan kiral, yang kiri akiral. Setelah kita belajar kiralitas dari objek makroskopik, maka mari kita beralih ke molekul ya. Molekul kiral. Jadi kita akan belajar apakah suatu molekul itu kiral atau akiral. Jadi untuk molekul kiral, jika paling sedikit memiliki satu karbon yang memiliki pusat stereogenik. Satu karbon yang memiliki 4 atom atau gugus yang terikat pada karbon tersebut. Jadi molekul dikatakan kiral jika dia punya minimal satu pusat kiral atau pusat stereogenik. Ya. Jadi hampir semua makhluk hidup, senyawa yang dihasilkan di makhluk hidup itu hampir semuanya kiral. Hampir semua obat-obatan juga kiral. Oleh karena itu, di kimia juga ada dipelajari sintesis senyawa kiral, sintesis molekul kiral. Jadi tadi C kiral itu senyawa kiral adalah senyawa yang memiliki minimal satu atom C kiral. Nah, satu atom C kiral itu adalah karbon yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Jadi dari 3 contoh berikut, yang kiral itu adalah yang paling bawah ya. Yang paling bawah. Karena memiliki 4 atom atau gugus yang berbeda yang terikat pada karbonnya. Di sini yang terikat adalah hidrogen, Z, Z, X, Z. Nah, itu keempat-empatnya beda.
Jika ada dua saja yang sama, maka dia akan menjadi senyawa akiral. Ya. Kenapa? Misalnya ini contohnya ya. Ini ada dua bola kecil, ada dua bola besar yang berwarna berbeda, merah dan biru. Ini atom karbon. Dia mengikat dua atom atau gugus yang berbeda. Maka dia akan punya pusat simetri. Jadi ini kita bisa belah begini ya. Belahnya ya jangan begini. Kalau begini maka yang kanan beda dengan yang kiri karena biru dengan merah. Jadi belahnya begini. Nah, ini dia punya bidang simetri. Sedangkan kalau yang kira ini ya, ini ada merah, ada abu-abu, ada putih, ada yang nggak ada bolanya. Jadi 4 macam. Nah, yang seperti ini akira karena dibelah dari manapun tidak bisa, tidak punya bidang simetri. Ini pusat asimetrik. Jadi kita sudah mulai belajar ke molekul. 4 oktanol, senyawa oktanol, apakah punya pusat kiral, stereogenic center atau chiral center? Ada, yaitu yang ditandai oleh tanda bintang ini ya. Jadi C bintang, yang di bintang itu mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Di sini dia mengikat hidrogen, kemudian hidroksi, kemudian propil, kemudian butil. Jadi 4 yang berbeda. Kalau 2 bromobutan, dia juga punya satu pusat kiral yang ditandai bintang, itu dia mengikat hidrogen, metil, etil, dan brom. Sedangkan yang terakhir 24 dimethylheksan, apa benar hanya punya satu pusat kiral? Apakah yang di sini bukan satu pusat kiral? Nah, di sini bukan pusat kiral karena mengikat 2 buah metil. 2 buah yang sama. Nah, kalau ada yang terikat di karbon itu atom atau gugus yang sama, maka dia akiral. Nah, ini contohnya adalah asam laktat ya. Asam laktat 2 hidroksi asam 2 hidroksi propanoid. Itu dia ada dalam bentuk sepasang enantiomer. Dia kiral, jelas kiral karena punya 4 atom atau gugus yang berbeda. Ada hidrogen, ada metil, ada hidroksi, ada asam. Jadi dia kiral, punya bayangan cermin. Nah, di sini enantiomernya adalah plus asam laktat dan minus asam laktat. Dua-duanya ditemukan di dalam susu asam, tetapi hanya enantiomer yang plus yang ada di jaringan otot. Yang biasanya kalau pegel-pegel itu ternyata karena ada timbunan asam laktat. Seperti saya misalnya kalau sudah setengah umur ya, sudah setengah nenek-nenek itu di sini kadang ada timbunan asam laktat. Jadi pegel-pegel ada di jaringan otot. Nah, ini ada enantiomernya, sepasang enantiomer, dia bayangan cermin. Maksudnya ini yang di luar cermin, terus yang ini cerminnya ya. Jadi ini yang asam ketemu asam, gadok ya. Yang metil ketemu metil. Hidrogen sama-sama di belakang. Jadi misalnya kalau saya beri contoh tangan tadi, bayangan cerminnya gini ketemu ya. Ini asam, ketemu asam. Kemudian metil ketemu metil. Tapi kalau digeser, diimpitkan begini, dia tidak akan gadok. Apakah mau coba diimpitkan? Dibuktikan kalau dia non-superimposable. Nah, ini. Kalau yang pink ini, yang hidroksi, yang warna pink hidroksi sama-sama di kiri, maka yang asam dan yang metil itu dia tidak berada pada sisi yang sama ya.
Ini yang sama hanya hidroksi dan hidrogen. Ini sama-sama di atas hidrogennya, kemudian hidroksinya sama-sama di sebelah kiri. Tetapi yang warna biru dan hijau tidak berimpit. Atau bisa digeser, yang diimpitkan adalah hijau dengan hijau dan biru dengan biru. Nah, ini hijau berimpit dengan hijau, biru berimpit dengan biru. Tetapi sebaliknya, hidroksi dan hidrogennya jadi meleset. Nah, seperti itu, dia non-superimposable, tidak bisa diimpitkan, maka dia chiral. Sehingga yang di luar cermin itu bayangan cermin yang di dalam cerminnya. Kalau kita nyari cermin, kemudian kita nempelin tangan kiri kita ke dalam cermin, kemudian yang di cermin ternyata tangan kiri juga, nanti jendeknya ketemu jempol, kan kita jadi takut ya. Jadi cerminnya ternyata tidak menunjukkan bayangan chiral. Bersyukurlah selama ini kalau kita bercermin ketemu enantiomer kita di dalam cermin ya. Bayangkan kita pakai jepit di kanan, nanti begitu bercermin jepitnya juga di kanan. Nah, sudah bisa dipastikan kita akan lari, tidak berani lagi pakai cermin yang itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar senyawa chiral. Nah, di sini akan kita pelajari tadi ciri-cirinya ada kanan, ada kiri ya, dan ada bidang simetri. Nah, kalau untuk senyawa tentu saja tidak ada kanan kirinya, kita belum bisa menentukan kanan kirinya, maka kita pakai satu ciri, yaitu bidang simetri. Kalau ada bidang simetrinya artinya dia achiral. Nah, ini untuk cis 1,3-dimetilsiklopentan itu ada bidang simetrinya. Ini ada putih. Kalau ada putih kecilnya ini artinya dia putihnya di depan mengarah ke mata kita. Nah, kalau yang hitam tok ini kan karbon. Dia kan tetrahedral mengikat 4. Tapi yang ada di dalam gambar hanya mengikat 3. Satunya kemana? Nah, satunya di belakang. Satunya ketutupan karbon. Jadi dia tetap mengikat 4. Kelihatannya 3, yang tidak kelihatan itu ketutupan karbon. Nah, ini yang hidrogennya sama-sama di belakang. Nah, ini artinya dia bayangan cermin. Ya. Ini ada hidrogen di depan, ini juga di depan. Artinya kanan dan kiri sama. Dia punya bidang simetri. Sehingga senyawa ini adalah achiral. Nah, apakah hal ini juga kita temukan pada trans 1,3-dimetilsiklopentan? Kalau trans itu chiral atau achiral? Nih, coba kita lihat. Apakah ada bidang simetrinya kalau dibelah? Nah, misalnya kita belah seperti ini. Untuk yang ini apakah sama? Yang kiri itu putihnya atau hidrogennya mengarah ke kita. Yang kanan hidrogennya berada di belakang karbon. Artinya kanan dan kiri bidang simetri itu berbeda. Sebelah kanan dan sebelah kiri berbeda. Ini ya. Jadi ini adalah chiral. Nah, pasti ini kita pasti ada minimal 1 karbon chiral. Nah, ini juga gambarnya kelihatannya rumit, tapi nanti kalau digambar strukturnya pakai huruf itu akan lebih mudah dibayangkan. Ini 2 butanol, yang tadi itu 1,1. Nah, metil sikloheksan ya. Nah, ini. Menurut kalian mana yang lebih mudah dibayangkan? Yang dalam bentuk molekul atau dalam bentuk struktur? Nih.
yang kanan atau yang kiri. Ini yang sebelah, ini senyawa yang sama ya. Yang sebelah kiri ada gambar bidang simetrinya, jadi kelihatan bahwa ini akira. Yang sebelah kanan mungkin kalian akan bilang ini senyawa kira, karena kalau dibelah begini kanan dan kiri beda, gitu ya. Tapi itu hal yang salah, ini salah ya. Jadi itu kesalahannya adalah di sini. Karbon ini ternyata tidak mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Yang ini hidrogen, yang ini hidrogen, metil ya. Coba yang nomor 6 dan nomor 2, ini nomor 6 dan nomor 2 kan sama. Senyawa yang sama. Kemudian kita lihat atom berikutnya, sama lagi. Atom berikutnya lagi, sama lagi. Nah, artinya dia tidak mengikuti aturan atom C chiral atau tidak punya pusat asimetrik ya. Tidak punya stereogenic center. Stereogenic center. Sehingga dia akira. Bedanya apa dengan yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan yang ini senyawa berikutnya. Ini mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Ada hidrogen, ada metil, ini karbon, yang ini karbon-karbonil. Jadi beda semua. Sehingga dia punya pusat stereogenik, maka dia chiral. Nah, di sini kita bisa pelajari mana yang punya pusat chiral. Silahkan dicek buat latihan mana yang punya pusat chiral. Nah, ini sudah ada jawabannya. Untuk karbon, pusat chiralnya di sini. Apakah ini pusat chiral? Tadi kan karbon chiral itu adalah mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Nah, ini hanya mengikat 3. Apakah dia chiral? Dia tidak mengikat 3 ya. Sebenarnya dia mengikat 4. Yang satu hidrogen. Hidrogennya tidak ditulis. Ini juga satunya hidrogen. Ini juga. Oke, jadi ini dua-duanya karbon dan katon itu chiral. Nah, kalau ini kalian bisa coba diidentifikasi mana pusat chiralnya dan ada berapa pusat chiral pada masing-masing senyawa. Ini adalah dari bahan alam ya. Ada koniin, mentol, dan dextrometorfan. Biasanya untuk mengurangi batuk. Nah, ini isomer dengan satu pusat asimetrik. 2 bromobutan. Pusat asimetriknya adalah karbon yang mengikat hidrogen, brom, metil, dan etil. Nah, karena dia chiral, maka dia punya bayangan cermin. Ada yang kiri dan ada yang kanan. Nah, bagaimana cara kita membedakan senyawa yang kiri ini dengan senyawa yang kanan? Nah, caranya adalah kita harus belajar konfigurasi absolut ya. Jadi nanti terakhir kita akan belajar konfigurasi absolut, bagaimana membedakan antara senyawa yang di dalam cermin dan senyawa yang di luar cermin. Yaitu dengan cara memberikan konfigurasi absolut. Nah, ini yang kiri adalah chiral, yang kanan akiral. Kenapa akiral? Ini kan kelihatannya juga bayangan cermin ya. Tetapi yang di luar cermin dan yang di dalam cermin itu senyawa yang sama. Misalnya yang kanan ini tak balik begitu, etilnya di sebelah kiri, maka hasilnya nanti akan sama persis dengan ini. Ciri-cirinya apa? Karena ini mengikat 2 gugus yang sama. Maka dia senyawa yang sama, bukan enantiomer.
atau bayangan cermin. Nah, sekarang baru kita benar belajar enantiomer ya, yang tadi masih mirror image tadi ya. Molekul yang tidak sama dengan bayangan cerminnya itu kita sebut enantiomer, yang di bahasa Latin itu artinya berlawanan. Jadi enantiomer hubungannya itu yang satu putar kanan, yang satu putar kiri. Nah, tadi ciri-ciri yang akiral itu punya bidang simetri, kalau kiral itu ada kanan, ada kiri. Nah, konfigurasi absolut itu adalah untuk menentukan mana yang kanan, mana yang kiri. Itu istilah mudahnya ya. Sebenarnya nanti tata namanya adalah R atau S, rectus atau sinister. Ini contohnya butanol lagi, dia mengikat hal yang sampai 4. Mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda, ada hidrogen, ada OH, ada metil, dan ada etil. Dia berbeda dengan bayangan cerminnya. Kita nanti akan belajar menentukan mana R, mana S-nya. Mana butanol R, mana butanol yang S. Ini contoh enantiomer di alam, yaitu ada L-asparagin, itu banyak terdapat di asparagus yang dibuat sop ya. Kemudian ada D-asparagin dari vetsin. Rasanya manis. Kalau yang L tadi pahit, yang D manis. Jadi tadi kan di awal sudah saya sebutkan bahwa stereoisomer itu akan mengakibatkan sifat yang berbeda. Nah, ini sama-sama asparagin, hanya beda L dan D, rasanya beda ya. Yang satu pahit, yang satu manis. Ini ada contoh lain, S-limonen dan R-limonen. Jadi ini molekulnya sama persis, bedanya hanya di sini ya. Yang ini hidrogennya ke kanan, yang R-limonen hidrogennya ke kiri. S-limonen itu berasal dari jeruk lemon, kalau R-limonen berasal dari orange. Yang kiri itu kecut, yang kanan itu manis. Jadi beda sumber, beda rasa, padahal hanya beda orientasi terikatnya atom atau gugus. Ini ada lagi citalopram. Citalopram itu ada R, ada S ya. Nah, yang S itu S citalopram itu biasanya dijual dengan merek Celexa. Itu suatu obat antidepresan, antidepresi yang tidak boleh diminum sembarangan, harus didampingi dokter ya. Nah, ini biar kalian tidak timbul ide wah ada antidepresi di mata kuliah ini, tak coba gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan ya, harus konsultasi dengan dokter. Baik, ini ada beberapa latihan. Ada beberapa latihan yang bisa dicoba dikerjakan. Ini ada bagaimana cara menggambar enantiomer ya. Kelihatannya mudah, asal ada atom karbon mengikat 4, nah itu sudah dianggap betul ya. Nah, kita harus bisa menggambar dengan benar agar bisa memberi nama R atau S ya. Jadi ini kan mengikat 4, ada yang dalam bentuk garis. Yang bentuk garis itu mengikat hidrogen dan brom. Nah, arti garis itu adalah brom dan H itu menempel pada bidang layar. Menempel di layar.
Sedangkan yang garis putus-putus mengikat metil itu artinya menembus layar. Jadi kalau kalian sedang pegang HP atau pegang laptop ya, waktu melihat video ini, maka metilnya itu menembus layar, ada di belakang layar. Sedangkan yang kotak segitiga hitam itu artinya berarah ke mata kita. Jadi ke sini ya, ke kita. Jadi yang garis itu adalah pada bidang layar, yang garis putus-putus itu menembus layar ke belakang, yang segitiga hitam itu menembus layar ke depan, ke arah kita. Jadi kalian harusnya bisa membayangkan seperti ini ya. Seperti ini, kalau ada bidang, nah, cocoknya warna hitam. Kalau hitam kelihatan. Nah, ini yang di sini dan di sini ini menempel pada layar HP ya. Nah, artinya itu garis. Sedangkan yang abu-abu ini ke depan ke arah mata, itu yang segitiga hitam. Sedangkan yang ini, yang putih, itu nanti kalian kalau menggambar garis putus-putus. Kemudian ada cara aturan lagi menggambar. Ini kalian seolah-olah menggambar ada garis imajiner di sini ya. Jadi kalau ada 1 di atas, maka yang 3 di bawah. Seperti ini. Kalau ada 1 yang di atas, maka kalau kita bayangkan ada garis imajiner di sini, maka yang 3 ini ke arah bawah. Dan sebaliknya, kalau ada 1 di bawah, 1 di bawah begini tegak lurus, maka yang 3 arahnya ke atas, lebih atas dari garis horizontal. Begitu juga kalau misalnya kita menggambarnya ke samping kiri. Kalau ada 1 yang lurus horizontal ke kiri, maka yang 3 miring ke kanan. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada satu yang lurus horizontal ke kanan, maka yang 3 ini harus miring ke kiri. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya saya menggambar begini. Ini ke atas, ini pada bidang, kemudian ini begini. Nah, ini bukan gambar yang benar. Kenapa? Kalau kita tarik garis imajiner begini, ini berada di atas. Nah, kalau yang seperti itu, dua-duanya di atas, nanti kita tidak bisa membayangkan untuk memberi nama sesuai Chan Prelog Ingot ya. Jadi gambarnya harus benar. Jadi cara gambarnya adalah kalau ada 1 ke atas, kemudian bayangkan di sini ada garis imajiner, yang 3 ke bawah, yang pada bidang ada 2, yang ke depan 1, yang ke belakang 1. Atau kalau yang berarah, yang pada bidang itu berarah ke kiri, maka pada bidang yang lain ini garis imajinernya jadinya vertikal. Yang 1 ke sana pada bidang, kemudian ada yang ke belakang, kemudian ada yang ke depan. Gitu. Jadi pastikan gambar Anda benar biar mudah dibayangkan. Tidak boleh gambar sembarangan begini. Nah, ini tidak jelas mana yang kanan, mana yang kiri, mana yang atas, mana yang bawah ya. Nah, ini salah. Nah, ini kalian bisa menggambar enantiomer. Latihan menggambar enantiomer. Apakah bisa menggambar dengan benar? Nah, sampailah kita akhirnya pada intinya stereokimia ya.
absolute configuration. Jadi yang 1 jam di depan tadi baru pendahuluan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke intinya, memberi nama R dan S. Aturan ya, sequencing rules for specifying configuration. Labeling stereogenic center. Jadi kita akan bisa memberi label konfigurasinya itu R atau S. Nah, kita pakai tata nama ini, Chan, Prelog, Ingo. Mungkin bisa agak saya percepat. Kalau kalian pengen lambat, ya tinggal kecepatan pemutaran dikurangi, ya, atau diulang-ulang. Nah, ini kita pakai RS, langsung ke aturannya saja. RS configuration itu kita pakai aturan namanya Chan, Ingo, Prelog. Ada 3 macam aturan yang di sini saya beri pakai pointer ya, A, B, C. Yang A itu adalah memberikan urutan prioritas. Prioritas atom yang terikat langsung pada C chiral. Ya. Jadi ini prioritasnya ditentukan oleh nomor atom. Prioritas tertinggi kita beri angka 1. Prioritas terendah kita beri angka 4. Kemudian untuk prioritasnya kita lihat di slide berikutnya nanti. Nah, aturan kedua yaitu layout. Setelah kita beri prioritas, misalnya ini karbon yang mengikat 4 atom atau gugus, mengikat 4, kemudian kita beri prioritas. Prioritas pertama yang bolanya besar, prioritas kedua yang bolanya sedang, prioritas ketiga bolanya kecil, prioritas keempat tanpa bola. Gitu ya. Nah, ini ada it may help to imagine holding lowest priority group in your hand seperti memegang bunga. Nih, saya punya bunga. See it with flowers ya. Saya punya bunga begini. Caranya adalah jauhkan prioritas terendah dari mata. Jadi misalnya prioritas terendah itu pada tangkai, ini prioritas terendah. Maka kita pegang molekulnya begini, prioritasnya terendah jauh dari mata. Ya. Jadi kalau kita ganti, ini tadi prioritas tertinggi, bola tertinggi, prioritas kedua, prioritas ketiga, prioritas keempat atau terendah adalah tanpa bola, maka kita pegangnya begini, ke arah mata kita ya, bukan ke arah mata kalian, ke arah mata kita. Nah, ini yang prioritas terendah tanpa bola tadi, menghadap ke mata kita. Kemudian bagian C setelah layout ya, tadi pertama memberi urutan prioritas, yang kedua kita pegang dengan cara prioritas terendah menjauhi mata. Kemudian yang C, jika penomoran urutan prioritas itu searah jarum jam, maka kita beri nama R. Yang saya pegang ini prioritas pertama tadi yang besar, merah prioritas kedua, kemudian yang putih prioritas ketiga. Kalau dari arah mata saya ini searah jarum jam ya, putar kanan, maka dia R. Kalau dari arah pemirsa, dari arah kalian, gini, dari arah mata kalian, ini prioritas terendah, saya taruh paling jauh dari mata kalian. Ini prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Putarannya adalah urutannya searah jarum jam, clockwise. Maka dia namanya R. Nah, seperti ini. Tugas kita atau kita harus tahu cara memberi nama R dan S. Agar kita ngerti dia urutannya putar kanan atau putar kiri, sehingga pada akhirnya kita bisa memberi nama atau labeling ya, konfigurasi absolut. Nah, sekarang untuk urutan prioritas. Jadi urutan prioritas tidak hanya sekedar kita tahu, prioritasnya ditentukan oleh nomor atom yang menurun. Pokoknya nomor atom terbesar, prioritas terbesar. Apakah semudah itu? Tentu saja tidak begitu, Esmeralda. Ya. Sekarang tidak Esmeralda ya, nggak ada telenovela. Tidak semudah itu Taehyung. Jadi ini aturan pertama, tentu saja aturan pertama itu yang paling mudah biasanya ya.
lihat atom, 4 atom yang terikat langsung pada C chiral. Lihat nomor atomnya, yang nomor atom tertinggi, maka prioritas tertinggi. Nah, kita hanya ngapalkan sedikit ya, karena senyawa karbon itu kan biasanya ada karbon dan ada H. Minimal kita ngertilah ada karbon, ada H. Karbon itu 6, hidrogen itu 1. Dan biasanya kalau ada amida, amina itu ada N-nya, N itu 7. Atau misalnya jika dia senyawanya mengandung hidroksi, itu ada O ya. Jadi ya hanya inilah, ngapal kayak ini mosok nggak bisa. Hanya itu. Nah, bagaimana masalahnya? Kenapa tidak semudah itu? Karena kadang-kadang yang terikat pada C chiral itu sama-sama karbon misalnya. Misalnya mengikat etil dan mengikat metil. Kan yang terikat langsung pada C chiral sama kan? Misalnya C. Ini CH3. Ini CH2, CH3. Yang terikat langsung adalah C. Sama. Nah, terus kalau sama bagaimana? Prioritas yang lebih tinggi yang mana? Bukan dari massa molekul ya. Jangan ditentukan massa molekul metil 15, massa molekul etil 29. Tidak seperti itu, tapi kita lihat pakai aturan kedua. Aturan kedua adalah jika atom yang terikat sama, maka lihat atom berikutnya. Dan aturannya ini harus urut ya. Kalau sudah bisa terjawab oleh aturan pertama, ya jangan lihat aturan kedua. Kecuali jika pakai aturan pertama kok belum bisa kita tentukan prioritasnya, maka lihat atom berikutnya. Misalnya, ini yang di garis-garis ini maksudnya dia terikat pada C chiral ya. Ini ada metil, ada etil. Yang metil karbon, kita bandingkan karbon. Kok masih sama? Maka lihat atom berikutnya. Berikutnya hidrogen, yang ini berikutnya karbon. Sehingga yang berikutnya nomor atomnya lebih gede, maka prioritasnya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nih, misalnya ada, yang berikutnya ada hidroksi dan ada metoksi. Untuk hidroksi ini sama-sama oksigen, sama-sama 8. Kalau sama bagaimana? Lihat atom berikutnya. Lihat atom berikutnya itu ya yang benar-benar terikat langsung ya. Jangan melihat berikutnya sampai jauh ke sana, tapi yang terkoneksi langsung. Seperti ini tadi. Lihat atom berikutnya ini hidrogen. Ini lihat atom berikutnya adalah C. Jangan lihat atom berikutnya yang melangkah ya, tapi yang terikat langsung. Nah, ini atom berikutnya adalah H. Ini atom berikutnya C. Jangan lihat atom berikutnya yang H. Yang ini dulu. Kecuali kalau atom berikutnya ini sama, maka lihat berikutnya lagi. Begitu. Kemudian bagaimana jika ada ikatan rangkap? Rangkap dengan tunggal tinggi yang mana? Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya C chiral mengikat OH dengan C chiral mengikat karbonil. Ini mengikat COH ya. Salah. COH. Kan kita lihat, ini C, ini juga C. Sama-sama C. Kita lihat atom berikutnya. Atom berikutnya sama-sama O. Tapi beda, yang satu single, yang satu double. Nah, maka kita pakai aturan yang ini. Ini satu karbon dianggap mengikat H dan 2 buah O. Kenapa dianggap mengikat 2 buah O? Karena dia ini ikatannya ada 2 ya. Maka dianggap mengikat 2 buah O. Kemudian O yang warna hijau itu dia dianggap seperti mengikat 2 buah C. C yang berwarna pink itu ya. Jadi kalau digambar seperti ini. Atau kalau kalian bingung, misalnya ini
C chiral mengikat C karbonil. Ya. Maka misalnya C ini kita anggap kita tulis di sini C, ini ya, ini masih sama. C chiral mengikat karbon. Terus tadi ada aturan C dianggap mengikat 2 buah O karena ikatannya double. Jadi ini seolah-olah mengikat 2 buah O. Kemudian kita lihat O-nya. O-nya salah satu saja, boleh O yang di atas, boleh O yang di bawah ya. O-nya juga dianggap mengikat 2 karbon. Kita ambil O yang di atas misalnya, dia sudah mengikat 1 karbon, kita tambah lagi 1 karbon. Nah, setelah itu baru kita bandingkan. Bandingkannya bagaimana? Misalnya, ini dibandingkan dengan C chiral yang mengikat COH tadi ya. COH. Kita pakai aturan yang pertama. Jadi, misalnya begini. Misalnya ada H, kemudian ada CH3, kemudian ada CH2OH, kemudian ada COH. Nah, kalau seperti ini, kita tentukan prioritas terendah dulu, karena paling mudah, ini nomor 4. Kemudian yang 3, kok C sama-sama C, maka lihat atom berikutnya ya. Yang atom berikutnya H adalah yang metil, maka ini ke-3. Nah, yang prioritas pertama yang mana? Apakah yang mengikat CO karbonil atau CH2OH? Nah, ini tadi kan dianggap sama ya. Artinya, yang ini kita anggap karbonil, kemudian ini yang CH2OH. Sekarang kita lihat yang terikat langsung pada C chiral. Nih, Ca, ini juga Ca. Ca, ini Ca. Ternyata sama-sama karbon. Aturan berikutnya adalah jika yang terikat langsung pada C chiral itu sama, maka lihat atom berikutnya. Nah, ini atom berikutnya adalah O. Berapa O? 1 O. Yang di atas mengikat berapa O? 2 O. Nah, karena yang atas atau yang karbonil mengikat 2 O, maka ini adalah prioritas pertama, lebih tinggi. Ini prioritas kedua. Sehingga ini prioritas pertama adalah yang karbonil, prioritas kedua yang alkohol. Nah, seperti itu. Tapi kalian harus hati-hati ya, misalnya membandingkan antara CH2, ini C chiral, dengan C chiral mengikat C. Nah, ini harus kalian pikirkan mana prioritas yang lebih tinggi. Caranya bagaimana? Yang ini kalian uraikan dulu seperti ini. Caranya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini bisa kalian pelajari pelan-pelan, dilihat pelan-pelan. Jadi, kalau C double bond itu dibandingkan seperti ini, kalau C triple bond dibandingkan dengan seperti ini. Nah, kalau posisi ini tadi di mana? Misalnya saya tanya prioritas ini double bond, A, B triple bond, yang C adalah C yang mengikat
3 atom C tetapi single bond. Nah, urutannya seperti apa? Nah, ini tantangan ya. Coba dilihat prioritasnya mana yang paling gede antara A, B, C. Tolong diurutkan prioritasnya. Antara double bond, triple bond, dan single bond tetapi mengikat 3. Nah, itu untuk urutan prioritas. Kemudian aturan kedua tadi adalah layout. Seperti melihat bunga tadi ya, yang di sini adalah prioritas terendah. Kemudian yang di sini kan ada 3 senyawa, urut dengan adanya prioritas tadi. Nah, dengan adanya prioritas ini tadi 1, 2, 3 itu bisa kita lihat nanti seperti sopiran ya. Apakah kita sopirnya mau belok kanan atau sopirnya mau belok kiri. Kalau urutan prioritas dari 1, 2, 3 searah jarum jam, maka namanya R. Kalau sebaliknya dia S. Nah, ini misalnya ada mata, maka prioritas terendah adalah yang paling jauh dari mata. Kemudian ini putarannya, prioritas pertama ke arah 1, ke arah 2, 2 ke arah 3, 3 ke arah 1. Nah, ini searah jarum jam. Maka untuk yang seperti ini adalah R. Jadi ini yang keempat ini pura-puranya nggak usah dilihat karena di belakang ketutupan karbon. Nah, urutan putarannya adalah ke kanan 1, 2, 3. Itu adalah R. Nah, seperti ini gambar yang lebih mudahnya. Nah, dari sini saya harapkan kalian sudah bisa memberi nama R dan S ya. Mari kita coba untuk di sini kita berikan prioritas. Yang terikat langsung pada C chiral itu ada H, ada N. Ini N ya, bukan H, walaupun gambarnya yang terikat adalah H, tapi yang terikat di C adalah N. Kemudian untuk metil yang terikat tentu saja C-nya, bukan H-nya. Kemudian ini C. Ada yang sama, C-nya 2. Prioritas tertinggi tentu saja N, karena dia nomor 7. Terendah itu hidrogen, karena nomor atomnya 1. Kemudian kita tentukan antara CH3 dan COOH, C asam. Tinggi mana prioritasnya? Kalau yang terikat langsung sama-sama C, maka kita lihat atom berikutnya. Atom berikutnya setelah C pada metil itu hidrogen. Atom berikutnya setelah C pada asam itu adalah O, sehingga ini lebih tinggi. Nomor 1, nomor 2 ya. Nomor 2 karena nomor satunya NH2. Ini nomor 3. Kemudian prioritas terendah nomor 4. Kemudian tadi kan ini pada nempel pada layar. Yang garis putus-putus itu kalau kita lihat dari arah atas dari mata di sini ya, itu artinya yang metil di sebelah kiri, yang amina NH2 di sebelah kanan, kemudian yang asam di atas. Urutannya bagaimana putarannya? Dari nomor 1 prioritas pertama ke arah prioritas kedua, ke arah prioritas ketiga. Nah, ini berkebalikan arah dengan jarum jam, maka dia putarannya adalah S. Gitu. Jadi sebenarnya kesulitannya hanya mungkin pada penentuan prioritas ya. Kalau penentuan prioritas lancar dan Anda benar menentukan prioritasnya dan benar juga menentukan prioritas keempat itu letaknya paling jauh dari mata, melihatnya begini, prioritas terendah paling jauh dari mata, maka insya Allah konfigurasinya akan benar. Ini latihan. Ini hidrogennya di sini di belakang, berarti matanya dari sini. Gimana gambar mata? Belalak-belalak ya.
melihat ke sana. 1, 2, 3 putarannya ke kiri, dia S. Ini hidrogennya di sini, prioritas terendah, berarti matanya melihatnya dari arah sana. Kalau kalian melihatnya salah atau membuat prioritasnya salah, misalnya menurut kalian prioritas terendahnya ini ya, misalnya, terus melihatnya dari sana, maka pasti nanti RS-nya salah. Jadi pastikan prioritasnya benar, kemudian cara memegang atau membayangkan letak posisi terendah terhadap mata juga harus benar. Nah, ini konfigurasinya apa? Oh ya, Anda harus banyak latihan menentukan RS ini, dan jangan bangga dan merasa bisa jika bisa menentukan RS untuk satu soal itu 10 menit ya, butuh waktu 10 menit. Targetnya itu 3 detik. Jadi kalau kalian menentukan RS masih di atas 3-5 detik, artinya belum smooth, belum lancar. Banyak-banyaklah latihan. Pakailah target. Nah, misalnya ini sudah ada prioritasnya, maka dia adalah S. Berapa detik tadi ya? Mungkin kalian akan protes ya. Loh, ini 1 di sini, 2 di sini. Ini kan harusnya putar kanan. 3 di sini. Harusnya putar kanan. Kenapa kok S? Kenapa tidak R? Nah, artinya kalian tidak memperhatikan mana yang di depan, mana yang di belakang. Ini nomor 4, prioritas terendah. Itu di depan, karena ini tandanya kan di depan. Padahal aturannya kan di belakang. Jadi kalau dia di depan, maka ya aturannya jadi sebaliknya. Kalau menurut aturan kan tadi pertama lihat prioritas, tentukan prioritas. Kemudian yang kedua, yang B, prioritas terendah paling jauh dari mata. Kemudian kalau putar kanan R, putar kiri S. Nah, kalau aturan nomor 2 tadi berlawanan, harusnya paling jauh dari mata tapi malah paling dekat, nah maka putarannya juga dibalik gitu. Kemudian yang kanan ini sudah betul ya, hidrogennya di belakang. Kalau ini 1, 2, 3, sudah betul, ini R gitu. Ini juga sudah ada. Sebelum bereaksi dia S. Jadi 3-5 detik itu sudah termasuk mikir urutan prioritas dan menentukan layout serta menentukan RS. Ya. Itu baru artinya kalian lanyah bisa menentukan konfigurasi absolut. Kalau hanya bisa tapi satu soal butuh setengah jam misalnya, nah itu dianggap belum bisa. Ya. Nanti soal yang lain nggak bisa ngerjakan, waktunya habis. Nah, ini ada latihan untuk menentukan prioritas. Ini kelihatannya sederhana tapi banyak jebakan di sini. Jangan sampai salah ya kalau mengerjakan. Ini juga bisa untuk latihan. Ada problem solving. Ini bisa dibaca sendiri. Sudah ada penjelasannya. Latihan lagi. Memang harus banyak latihan ya. Tolong diingat, belajar kimia organik itu harus pegang pen dan kertas. Atau pen dan tablet, terserah. Ini bisa juga untuk latihan. Saya rasa sampai di sini dulu untuk stereokimia A. Nanti akan kita lanjutkan berikutnya pada video stereokimia B. Nanti linknya akan ada, entah kapan ya. Akan ada nanti. Kita pasang link untuk ke stereokimia B.
Baiklah, terima kasih untuk perhatian Anda pada video ini. Semoga bermanfaat dan nantikan link berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.